Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tegar Sukma Permadi dengan NPM 2051010343 dari Manajemen Bisnis Syariah kelas A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai strategi proses dan strategi tata ruang. Yaitu terdapat 3 kata kunci dalam manajemen operasional, yaitu efektivitas, efisiensi, dan keunggulan kompetitif. Kata kunci ini diambil dari tujuan yang ingin dicapai dari implementasi manajemen operasional, yaitu penciptaan keunggulan kompetitif melalui pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien. Untuk mencapai tujuan tersebut, manajer operasional perlu mengambil 10 keputusan strategis, dan salah satu dari 10 keputusan tersebut adalah terkait dengan strategi proses. Strategi proses merupakan pendekatan yang dilakukan oleh suatu organisasi dalam mengubah sumber daya menjadi barang atau jasa. Keputusan strategis yang akan diambil oleh manajer operasional memiliki tujuan untuk membentuk suatu proses yang dapat menghasilkan produk yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen, menggunakan sumber daya yang tersedia atau dikelola oleh perusahaan. Pengambilan keputusan strategi proses memiliki manfaat dalam jangka panjang, yaitu terkait dengan efisiensi dan fleksibilitas proses produksi, hingga konsistensi kualitas dan biaya produksi dari produk yang dihasilkan. Manajer operasional dapat memilih salah satu dari 4 strategi proses berdasarkan jumlah dan jenis produk yang dihasilkan. 4 strategi yang dapat dipilih antara lain: 1. Proses fokus, 2. Repetitive fokus, 3. Produk fokus, dan 4. Mass customization. Unit usaha yang tidak menghasilkan produk dalam jumlah besar namun memiliki variasi jenis produk yang cukup banyak dapat memilih proses fokus. Pada unit usaha yang menghasilkan beberapa variasi jenis produk dan dalam jumlah yang cukup besar, manajer operasional dapat memilih repetitive fokus. Salah satu syarat repetitive fokus dapat dilakukan adalah terdapat modul atau komponen yang dipersiapkan sebelum dirakit menjadi satu produk. Lalu, produk fokus merupakan strategi proses yang umum ditemukan pada unit usaha yang memiliki sedikit variasi jenis produk namun memiliki jumlah produksi yang besar. Terakhir, mass customization merupakan strategi proses yang memungkinkan perusahaan untuk menghasilkan beberapa variasi jenis produk dalam jumlah besar. Nah, modul juga merupakan salah satu syarat untuk dilakukannya mass customization. Terdapat beberapa pertimbangan dalam penentuan strategi proses oleh manajer operasional selain jumlah dan jenis produk yang dihasilkan. Pertimbangan tersebut antara lain, yang pertama, sumber daya yang dikelola oleh unit usaha, lalu yang kedua, target konsumen yang disasar, dan 3, mitra kerjasama. Lalu, sumber daya yang dikelola oleh unit usaha akan membatasi strategi proses yang dapat dipilih oleh manajer operasional. Pada produk fokus dan mass customization, selain membutuhkan bahan baku yang besar, perusahaan juga perlu tenaga kerja dan peralatan yang mampu mengolah bahan baku tersebut tanpa terjadi bottleneck problem. Apabila unit usaha menyasar target konsumen dengan kebutuhan dan keinginan yang beragam, maka secara tidak langsung perusahaan juga perlu mempersiapkan proses yang mampu memenuhi perubahan kebutuhan dan keinginan. Sehingga proses yang lebih fleksibel seperti proses fokus atau repetitive fokus dapat dipilih. Terakhir, ketersediaan mitra kerjasama yang menyuplai komponen modul dapat mempengaruhi apakah unit usaha dapat menggunakan repetitive fokus dan mass customization. Lalu selanjutnya, pengertian strategi tata ruang. Strategi tata ruang adalah suatu keputusan penting yang menentukan efisiensi operasi secara jangka panjang. Tata letak memiliki banyak dampak strategis karena tata letak menentukan daya saing perusahaan. Dalam hal ini kapasitas, proses, fleksibilitas, biaya, kualitas lingkungan kerja, kontak dengan pelanggan, dan citra perusahaan. Tata letak yang efektif akan dapat menunjang pelaksanaan strategi bisnis yang telah ditetapkan perusahaan, apakah diferensiasi, low cost, atau respon yang cepat. Nah, apa aja sih manfaat-manfaat strategi tata ruang? Yaitu yang pertama, utilisasi ruang, peralatan, dan sumber daya manusia yang lebih tinggi, meningkatkan aliran informasi barang dan manusia, lalu modal karyawan yang lebih baik dan kondisi lingkungan kerja yang lebih aman, interaksi dengan pelanggan atau klien yang lebih baik dan fleksibilitas. Lalu apa aja sih jenis-jenis tata ruang? Yaitu yang pertama, tata letak kantor, tata letak toko eceran, tata ruang bagi, gudang dan tempat penyimpanan, tata ruang posisi tetap, tata ruang berorientasi proses,
Tata letak sel kerja, mengisi dan menyeimbangkan sel kerja. Tata letak berorientasi produk, keseimbangan lini perakitan. Tata letak kantor adalah cara mengelompokkan pekerja, perlengkapan pekerja, dan ruang dengan mempertimbangkan kenyamanan, keamanan, dan pergerakan informasi. Hal yang membedakan antara layout kantor dan pabrik adalah pada kepentingan informasi. Tata letak dan fungsi kantor terus berubah akibat perubahan teknologi. Walaupun begitu, analisis tata letak kantor masih memerlukan pendekatan berbasis tugas, korespondensi lewat kertas, kontrak, dokumen hukum, dokumen klien, naskah cetak, gambar, dan desain masih memegang peran besar di banyak kantor. Lalu, kalau tata letak toko eceran merupakan sebuah pendekatan yang berkaitan dengan aliran pengalokasian ruang dan merespon pada perilaku konsumen. Layout ini didasarkan pada ide bahwa penjualan dan keuntungan bervariasi kepada produk yang menarik perhatian konsumen. Baik, itu saja penjelasan saya terkait strategi proses dan strategi tata ruang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.